Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya jal jalali wal ikram. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang puasa Senin Kamis. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Yang pertama tentang hukum puasa Senin Kamis. Hukum puasa Senin Kamis adalah sunnah atau dianjurkan. Dalil-dalil nakli tentang puasa Senin Kamis adalah sebagai berikut. Dalil yang pertama dari Abu Qatadah Al-Ansuri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab yang artinya, hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus atau diturunkannya wahyu untukku. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Dalil yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, berbagai amalan dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi nomor 747. At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini sanadnya hasan gharib. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih li ghairih, yaitu sahih dilihat dari jalur yang lainnya. Silakan baca kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 1041. Dalil yang ketiga dari Aisyah, beliau mengatakan yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat An-Nasai nomor 2360 dan Ibnu Majah nomor 1739. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Silakan baca kitab Sahihul Jami' nomor 4897. Dalil yang keempat, Usamah bin Zaid berkata yang artinya, aku berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, engkau terlihat berpuasa sampai-sampai dikira tidak ada waktu bagimu untuk tidak berpuasa. Engkau juga terlihat tidak berpuasa sampai-sampai dikira engkau tidak pernah berpuasa, kecuali 2 hari yang engkau bertemu dengannya dan engkau pun berpuasa ketika itu. Lantas Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, apa 2 hari tersebut? Usamah menjawab, Senin dan Kamis. Lalu beliau bersabda, 2 hari tersebut adalah waktu dihadapkannya amalan pada Rabb semesta alam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Aku suka ketika amalanku dihadapkan sedang aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat An-Nasai nomor 2360 dan Ahmad nomor 201. Al-Hafiz Abu Thuhir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Selanjutnya kita bicarakan tentang tata cara berpuasa Senin Kamis. Tata cara puasa Senin Kamis dan puasa-puasa sunnah yang lainnya sama saja dengan tata cara pelaksanaan puasa wajib. Bedanya hanya pada niat dan batas waktu untuk berniat. Pada puasa wajib, niatnya haruslah diniatkan pada malam harinya hingga sebelum azan subuh. Tetapi untuk puasa sunnah, niatnya boleh diniatkan pada malam harinya dan boleh juga diniatkan pada pagi harinya. Dalilnya yaitu hadis nomor 657 dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan sebuah hadis yang artinya, dari Aisyah Ummul Mukminin, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menemuiku pada suatu hari. Lantas beliau berkata, apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan? Kami pun menjawab, tidak ada.
Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalau begitu saya puasa saja sejak sekarang. Kemudian di hari yang lain beliau menemui kami. Lalu kami katakan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kami baru saja dihadiahkan hais, yaitu sejenis makanan yang berisi campuran kurma, samin dan tepung. Lantas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan makanan tersebut padaku. Padahal tadi pagi aku sudah berniat berpuasa. Lalu beliau pun menyantapnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1154. Selanjutnya adalah kita bicarakan tentang keutamaan puasa Senin dan Kamis. Keutamaan puasa Senin Kamis secara umum dijelaskan di dalam hadis dari Abu Hurairah berikut ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak berbuat syirik pada Allah sedikit pun akan diampuni pada hari tersebut, kecuali seseorang yang memiliki percekcokan atau permusuhan antara dirinya dan saudaranya. Nanti akan dikatakan pada mereka, akhirkan urusan mereka sampai mereka berdua berdamai. Akhirkan urusan mereka sampai mereka berdua berdamai. 2 kali Rasulullah mengatakan kalimat seperti itu. Hadis riwayat Muslim nomor 2565. Dan di dalam hadis lainnya dikatakan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimu nafayakumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhulu ukhliq falam yadkhul minhu ahad. Yang artinya, sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru atau akan dipanggil. Mana orang yang berpuasa? Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup dan setelah itu tidak akan ada lagi yang memasukinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1896 dan Muslim nomor 1152. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah menyebutkan Ar-Rayyan dengan menfathahkan huruf ra dan mentasdidkan huruf ya mengikuti wajan fiil atau kata kerja dari kata arri yang maksudnya adalah nama salah satu pintu di surga yang hanya dikhususkan untuk orang yang berpuasa. Dari sisi lafaz dan makna ada kaitannya, karena kata Ar-Rayyan adalah turunan dari kata arri yang artinya bersesuaian dengan keadaan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa kelak akan memasuki pintu tersebut dan tidak pernah merasakan kehausan lagi. Silakan baca kitab Fathul Bari halaman 131. Ibnu Hajar menyatakan bahwa dalam lafaz hadis lainnya disebutkan bahwa di surga itu ada 8 pintu. Salah satu pintu dinamakan Ar-Rayyan. Nah, pintu tersebut tidak akan dimasuki selain oleh orang yang berpuasa. Silakan baca kitab Fathul Bari halaman 132. Hadis yang dimaksud yakni hadis yang berbunyi seperti berikut ini, yang artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari nomor 3257. Juga ada di dalam hadis yang lainnya
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamas siyamu junnatun yastajinu bihal abdu minan nar. Yang artinya puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Shahihul Jami. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan saya atau pembahasan saya tentang puasa Senin Kamis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita untuk senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan puasa Senin Kamis. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina, semoga Allah memberkahi kita semuanya. Sahalallahu lana khairan haitsuma kunna. Semoga Allah memudahkan kita dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.